Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan S1 Keperawatan, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Kami dari kelompok 1, di mana saya sendiri atas nama Putri Ayandari dengan NIM B02183004. Nama saya Iza Zulfiana Azimi, kelompok 1, kelas B, angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Zulfiani, kelas B, keperawatan, angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Indriani, NIM B02183334. Perkenalkan, saya Nancy Pelalu. Di video ini kami akan menjelaskan tentang pentingnya pemeriksaan ANC pada ibu hamil. Pengertian dari pemeriksaan ANC. Pemeriksaan talker merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, sehingga mampu menghadapi masa persalinan dan nifas dan menghadapi pemberian ASI eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi secara wajar. Saya akan membahas tujuan dari anal care. Adapun tujuan dari anal care yaitu yang pertama, membantu kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan ibu serta tumbuh kembang pada janin. Kemudian yang kedua, mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi pada saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat komplikasi penyakit dan tindak pembedahan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Kemudian yang keempat, mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat. Kemudian yang kelima, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu. Yang keenam, mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran bayi. Kemudian yang ketujuh, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik serta dapat memberikan ASI eksklusif pada bayi. Di sini saya akan mencoba memaparkan bagian dari manfaat ANC. Menurut Purwaningsi dan Fatmawati 2010, pemeriksaan antenatal juga dapat memberikan manfaat bagi ibu hamil dan janinnya. Bagi ibu itu sendiri, 1. Mengurangi dan menegakkan secara dini komplikasi kehamilan dan mengurangi masa penyulitan antepartum. 2. Mempertahankan dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ibu hamil dalam proses persalinannya. 3. Dapat meningkatkan kesehatan ibu dalam proses pasca persalinannya dan untuk dapat memberikan ASI. 4. Dapat melakukan proses persalinan secara aman. Kemudian, manfaat bagi janinnya sendiri itu adalah dapat memelihara kesehatan ibu sehingga dapat mengurangi prematuritas, kelahiran mati, dan berat bayi lahir rendah. Nah, selanjutnya, jadwal pemeriksaan kehamilan atau ANC. Pemeriksaan kehamilan sebaiknya dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, minimal 1 kali pada trimester ke-1 dengan usia kehamilan lebih dari 14 minggu. Yang kedua, minimal 1 kali pada trimester kedua dengan usia kehamilan 14-28 minggu. Yang ketiga, minimal 2 kali pada trimester ketiga dengan usia kehamilan 28 minggu sampai kelahiran. Nah, kunjungan pertama itu atau disebut juga dengan trimester pertama, yang dimana pemeriksaan pertama kali yang ideal adalah ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara dini yang mengalami lambatnya datang bulan. Nah, tujuan pemeriksaan ANC K1 ini yaitu yang pertama mendiagnosis dan menghitung umur kehamilan secara dini. Nah, mendiagnosisnya itu kita menghitung HPHT-nya. Nah, yang kedua, mengenali dan menangani penyulit-penyulit yang mungkin terjadi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Ketiga, kita mengenali dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin diderita sedini mungkin. Nah, jika ada penyulit-penyulit atau gangguan pada saat kehamilan K1, nah di sini kita akan melakukan pengobatan secara dini agar tidak semakin parah di persalinan nanti. Yang keempat itu menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak.
Nah, yang kelima, memberikan nasihat-nasihat tentang cara hidup sehari-hari seperti pola makan yang sehat, cara hidup bersih, menjelaskan tentang apa itu keluarga berencana, apa yang harus dilakukan saat kehamilan, persalinan, nifas serta laktasi. Keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang kunjungan kedua dan atau disebut dengan trimester kedua. Pada periode ini, ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan 1 bulan sekali sampai umur kehamilan 28 minggu. Adapun tujuan pemeriksaan kehamilan di trimester kedua, antara lain yang pertama itu pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya. Yang kedua, penafsiran praeklamsi, gemil, infeksi, alat reproduksi, dan saluran perkemihan. Dan yang ketiga, mengulang perencanaan persalinan. Kunjungan ketiga dan 4 atau trimester ketiga, pada periode ini sebaiknya ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan setiap 2 minggu jika tidak mengalami keluhan yang membahayakan dirinya atau kandungannya. Tujuan kunjungan pemeriksaan kehamilan trimester ketiga ini yaitu yang pertama, adanya kelainan letak janin, yang kedua, rencana persalinan, dan yang ketiga, mengendalikan tanda-tanda persalinan. Sekian dari video kelompok kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.